Bisnis pada sektor perikanan di Indonesia memang memiliki potensi yang cukup besar. Tak hanya terbatas pada ikan konsumsi saja ya Magianters, budidaya ikan hias pun menjadi sektor yang cukup menjanjikan. Apalagi ikan koi yang tak pernah sepi peminat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti layaknya usaha ikan koi milik Pak Anas, Duta Koi Sejahtera yang berlokasi di Blitar, Jawa Timur. Walaupun Duta Koi Sejahtera baru berumur 2 tahun, usaha ikan koi milik Pak Anas ini bisa dibilang cukup sukses. Sebelum memulai usaha ikan koi ini, awalnya Pak Anas hanyalah penghobi ikan koi. Dari hobi, beliau belajar banyak sehingga mulai bertani dan beternak ikan koi. Dari pengalamannya memelihara ikan koi, Pak Anas tak pernah berhenti belajar untuk menghasilkan ikan koi dengan kualitas yang bagus. Sehingga saat terjadi kendala seperti misalnya koi berkualitas banyak yang mati atau terkena penyakit, beliau sudah tak kebingungan lagi. Nah, kira-kira bagaimana ya cara membangun usaha ikan koi yang stabil dan mendapat keuntungan? Kalian penasaran? Berikut inspirasi usaha ikan koi stabil, banyak mendatangkan keuntungan, dan hal penting yang perlu diperhatikan dalam kesuksesan budidaya ikan koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas. Saya yang punya usaha atau owner usaha Duta Koi ya. Nama usahanya Duta Koi Sejahtera, UD Duta Koi Sejahtera, yang beralamatkan di Desa Modangan, Kecamatan Legok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Sebenarnya kalau bicara usaha koi ini memang baru, belum ada 2 tahun lah. Tapi kalau mengenal tentang koi, kita atau kami sudah lama. Awalnya dulu hobi, suka, terus juga tani atau beternak, terus dan kemudian belajar. Terus waktu banyak kematian, banyak kerugian, waktu hobi itu kan suka yang bagus-bagus, ikan bagus mahal. Tentunya kalau ikan yang bagus itu pasti harganya mahal, pasti itu. Karena koi yang dilihat itu kualitas ikan koi tersebut, bukan ukuran. Ya ukuran dan kualitas lah. Nah, dulu itu waktu hobi sering-sering mati, kadang itu sakit, kadang pembesaran pengen cepat besar tapi nggak besar-besar, berbulan-bulan tapi pertumbuhannya itu tetap. Nah, di situ saya terinspirasi, gimana caranya ini. Saya belajar terus dan alhasil teman-teman ngajak juga sambil belajar kita jualan. Oke, nanti teman-teman saya kumpulkan, maksudnya ya beberapa orang aja waktu itu pertama Duta Koi itu 3 orang. Dibagi, saya sebagai ownernya yang memberi fasilitas, ada teman-teman lagi yang untuk di lapangan, ada teman-teman yang untuk operasional. Nah, di situ saya mulai berjualan sedikit demi sedikit dari media sosial, ya di Facebook, di YouTube gitu aja, sedikit demi sedikit. Jadi berawal dari hobi, terus ya pengen ganti rugi istilahnya ya, pengen mengembalikan modal ikan yang mati tadi, terus akhirnya ya berjualan gitu. Jadi saya memilih usaha ikan koi dan bukan ikan lainnya, artinya kan juga banyak ikan hias, berta atau koki atau arwana. Jadi kebetulan di daerah Blitar Tulungagung itu ada semua. Koki, arwana, atau berta, cupang itu semuanya ada. Tapi kebanyakan koi sih, main di koi mereka.
Saya pun memilih koi karena koi itu relatif menurut saya sepengetahuan saya, koi, usaha jenis koi ini, ikan koi ini selalu stabil. Artinya dari sejak saya kenal koi mungkin 2010 atau ya 2010, bahkan ada yang cerita sejak tahun 2000 atau 99 koi ya tetap jalan, sampai sekarang pun tetap jalan, bukan seperti ikan hias yang lain. Bukan seperti mungkin, saya kurang paham sih ikan hias yang lain, tapi setahu saya ikan hias mungkin dulu itu yang kondang itu, yang batu enonong ikan apa itu, lohan. Ya, lohan itu dulu tenar. Sekarang ya harganya ya biasa lah, ya masih laku tapi sudah nggak terlalu tenar. Beda dengan koi. Koi sepengetahuan saya ya tetap stabil, tetap ya ada naik turunnya, tapi nggak drastis gitu. Jadi saya lebih memilih koi di situ. Mengenai bisnis koi di era pandemi, pengalaman kami malah itu menjadi kenaikan ya, menjadi sebuah menanjak, naiknya sangat drastis waktu itu, 100% lah. Dari hari biasanya, kebetulan saya kan juga punya usaha tanaman ya, tanaman bunga dan koi. Itu di masa pandemi, dua usaha saya itu naik semua dan ya nggak terpengaruh pandemi lah istilahnya gitu. Mungkin saya kurang tahu, tapi yang jelas efek yang saya rasakan pandemi untuk koi dan tanaman lempeng aja, tetap cenderung naik, terutama koi. Tanaman pun naik, tapi menurut saya nggak 100%, tapi kalau koi 100% naiknya. Bicara usaha koi, sebenarnya bukan modal ya yang ditanamkan. Kita bersama teman-teman itu mulai dari awalnya dulu nggak punya akuarium. Maksudnya di sini kan akuarium kegunaannya untuk karantina ikan koi untuk menampung. Awalnya kita nggak punya. Terus 1 bulan pertama kita beli 3 akuarium ukuran 120 cm untuk menampung, untuk karantina. Dari situ kan kita bisa mengukur penjualan kita itu sesuai nggak dengan tampungan kita. Jadi kalau ikan koi itu nggak bisa diukur dengan modal. Menurut saya, pengalaman saya itu bukan modal yang diutamakan. Modal kan gampang, diperbankan wis mau nulis berapa aja gampang lah. Ada Bank Mandiri, Bank Anu itu gampang. Tapi yang penting lagi adalah pembelajaran penguasaan pasar, penguasaan ikannya atau barangnya, produk itu sendiri. Kita harus banyak belajar. Dan kalau di sini kan koi barang hidup ya, hewan hidup. Nah itu nggak kalah penting lagi, yaitu penguasaan perawatan dan nah itu sangat penting. Jadi kita tahu cara penjualannya, kita tahu menguasai produknya, terus kita harus tahu juga cara perawatan. Karena perawatan ini sangat penting. Karena koi kan bergaransi ya. Jadi setiap pengiriman kita harus menggaransi ikan itu sehat dan aman sampai tujuan. Nah di situ ada sebuah, yaitu tantangannya bisnis koi. Ya tantangannya bisnis koi itu harus ikan itu harus kita benar-benar kita perhatikan obat-obatnya apa, terus ya perawatan lah intinya gitu. Untuk pemasaran sebenarnya ya wajar-wajar aja, maksudnya ya kita bisa memanfaatkan sosmed yang ada lah, mungkin grup WA, ada Facebook, terutama Facebook, ada IG lah, itu kita ya itu di situ kita posting gitu aja kan, kita posting di situ. Tapi yang lebih utama itu menurut saya untuk koi adalah sebuah kepercayaan dan meyakinkan konsumen bahwasanya kita itu
profesional. Kita harus tanggung jawab profesional. Jika ada keluhan ya kita bantu. Kita juga memberikan garansi, kita memberikan pelayanan yang terbaik untuk konsumen. Jika reseller, kita pun juga mempunyai harga khusus dengan pengambilan jumlah sekian, harga grosir kita juga bisa. Jadi sesuai kapasitas dari konsumen tersebut atau pembeli. Kalau konsumen, jadi kalau macam-macam ya Mas. Jadi tapi kebanyakan itu paket sih, paket 10 ekor atau 20 ekor, tergantung kebutuhan dari konsumen tersebut. Jadi setiap konsumen kan punya kapasitas masing-masing, punya keinginan masing-masing. Jadi rata-rata paket, tapi paketnya antara 10 sampai 30 ekor. Jadi itu relatif. Rata-rata kalau konsumen seperti itu. Tapi kalau reseller biasanya maunya 100 ekor atau 200 ekor. Jadi tapi campur gitu. Biasanya seperti itu kalau reseller atau grosir ya paketnya besar 200 atau 300 ekor gitu. Oke, untuk perawatan sebenarnya itu setiap farm, setiap orang itu punya cara atau trik atau jurus masing-masing. Semuanya nggak sama sih. Saya pun dulu belajar dari banyak teman-teman, beda-beda semua cara penanganannya, cara misalnya si A harus dikasih garam per akuarium itu 1 kilo, si B 2 kilo gitu. Jadi itu menurut saya ada garis besarnya, tapi lebih pasnya itu menurut pengalaman masing-masing. Yang paling menentukan ini sebetulnya adalah menurut saya pengalaman penanganan perawatan ikan koi itu sangat menentukan. Mau belajar, mau sharing dengan teman-teman, terus mau terbuka, ini curhat teman-teman, ini dengan teman-teman, saya kira semua orang pasti memberi saran yang terbaik. Termasuk di sini pun pelayanan kita punya khusus customer, nomor untuk care istilahnya, untuk konsultasi ada. Jadi penanganan untuk perawatan setelah ikan datang itu ada panduannya dari sini. Ya, bagi para YouTuber, bagi para konsumen yang ingin membeli ikan koi dari Duta Koi, bisa silahkan hubungi kontak yang ada di deskripsi nanti, atau lihat stok di IG-nya Duta Koi Blitar ya, nama IG-nya Duta Koi Blitar, Facebook-nya juga Duta Koi Blitar, di akun channelnya juga ada Duta Koi Blitar. Atau datang langsung bisa pilih-pilih, datang bisa langsung bawa pulang, beralamatkan kalau di Google Map Duta Koi Blitar itu sudah jalan, sudah ketemu, atau di Desa Modangan RT 1 RW 1 Nglegok Blitar, Jawa Timur. Untuk pengiriman bisa luar kota sudah biasa, jadi pengiriman bisa lewat kereta api, bis, travel, pesawat, ataupun sering juga untuk konsumen yang istilahnya pembelian di atas 15 juta atau di atas 30, itu sering kita antar sampai ke rumah, dengan harapan ini konsumen itu puas dengan pelayanan kita. Jadi kita memberi panduan sampai masuk kolam, sampai dengan karantina, sampai masuk kolam di rumah konsumen tersebut. Oke, teman-teman yang ingin konsultasi atau cari ikan koi bisa datang langsung ke markas Duta Koi Blitar ya, ataupun hubungi WA, kontak yang ada di deskripsi, IG kami Duta Koi Blitar, terus channel YouTube-nya ya Duta Koi Blitar. Oke, sekian, salam koi lover.